Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon seorang player. Kita masuk di part 47. Di awal video ini kita beralih kembali pada Raul yang tengah menelusuri lorong bawah tanah di kediaman Piskon Jerry bersama dengan Revel. Di mana di jalannya Revel yang nampak khawatir bertanya, ini lebih dalam dari yang aku kira. Ini bukan semacam jebakan gitu kan?" Melihat tingkahnya yang seperti itu, Raul pun menatapnya berkata, "Jebakan? Padahal tidak ada yang bisa mengancam Pairi sepertimu kan?" Revel yang punya pandangan tersendiri pun membalas, "Segalnya adalah sebuah tipe dari Pairi Magic. Apapun yang dirapalkan para Pairi tetap bisa mengancamku juga tahu." Raul yang baru mengetahuinya pun menimpali, Begitukah? Jujur saja, magic yang ada di gua ini aneh. Kelihatannya magic yang ada di sini telah terkondensasi hingga ke titik di mana dia menyinari setiap isi yang ada di gua ini." Ravel yang juga merasakannya melanjutkan, "Konsentrasi magicnya menjadi makin pekat ketika kita bergerak lebih dalam. Berhati-hatilah Raul." Mendengar hal itu, Raul yang merasa aneh pun berpikir, aneh kalau konsentrasinya setinggi ini. Seharusnya tempat ini menjadi salah satu dari runtuhan dungeon dengan level tertinggi. Bagaimana bisa aku tidak menjadi tempat ini saat aku masih aktif menjadi player seperti Crash? Apa skenario-nya berubah karena kehadiranku? Tetap saja, tidak mungkin tempat seperti ini tiba-tiba muncul begini. Saat Raul berpikir seperti itu, Revel yang melihat sesuatu di depan mereka pun berkata, Raul, di depan sana." Ternyata, apa yang Ravel lihat itu adalah sebuah cahaya yang mana menandakan ujung lorongnya. Dengan begitu, Raul pun mempercepat langkahnya agar bisa segera tiba di sana. Namun, setibanya Raul di ujung lorongnya, ia dibuat kebingungan dengan apa yang dilihatnya, di mana di ujung lorongnya terdapat sebuah tempat yang cukup luas dengan titik tengah sebuah altar yang di atasnya terdapat sebuah gate yang mengeluarkan kabut hitam. Meskipun begitu, rasa penasarannya membuat Raul ingin melihatnya lebih dekat lagi. Hingga Ravel yang merasa aneh pun berkata, apa kabut hitam itu? Tak mungkin Pairi bisa melepaskan magic semacam ini." Alih-alih langsung menjawabnya, Raul yang melihat sesuatu pun terdiam berpikir, apa mungkin itu adalah gate yang tak bisa diidentifikasi? Gate dari semua bencana yang juga disebut gate untuk menuju Demon Realm, Dark Gate. Walaupun aku memang pernah menentang Dark Gate saat hari-hariku sebagai player Crash, tapi mungkin karena aku selalu mengikuti quest dan skenario, aku tak pernah melihat tempat tersembunyi seperti ini. Kalau itu terus tersembunyi seperti ini, para demon pasti sudah keluar dan membanjiri dunia luar. Tetapi kenapa hal ini terjadi? Saat Raul terdiam memikirkan semua hal itu, tiba-tiba saja Revel dikejutkan ketika merasakan adanya sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Hingga ia pun langsung bersembunyi di belakang Raul. Dia di sini." Seketika itu juga, Raul yang juga terkejut pun berbalik, di mana ia bisa melihat sosok yang seorang kenagi yang tampak seperti sebuah bayangan. Lalu, karena Raul tak bisa merasakan auranya, walaupun sosok itu mengeluarkan magic yang sangat kuat, Raul pun mewaspadainya dengan mengemprat pedangnya. Namun, keterkejutan Raul malah semakin bertambah tatkala sosok kenaik itu menuturkan, "Masukkan pedangmu, wahai orang asing yang menggunakan wajah seorang Aston. Pedang itu tak akan bisa menyentuhku, dan pedangku juga tak akan bisa menyentuhmu." Mendengar perkataannya, Raul yang menurunkan pedangnya pun bertanya, "Segel itu? Tidak. Apa kau adalah pemilik di dungeon ini?" Meski pertanyaannya membuat Revel kebingungan, sosok kenaik di sana berkata, "Pemilik katamu? Itu adalah gelar yang sedikit tidak cocok denganku. Sisa-sisa yang tak bisa hilang begitu saja. Atau hantu dari masa lalu. Namaku adalah Cardenas. Aku adalah jembatan yang menghubungkan Demon Realm dengan dunia manusia.
Aku adalah penjaga dari Dark Gate. Apa yang sedang bersamamu itu adalah seorang Fairy. Sudah lama aku tidak melihatnya. Tentu saja, kalimat terakhir yang dikatakan Cardenas membuat Rafael terkejut. Karena selama ini hanya Raul seorang diri yang bisa melihatnya. Apa? Kamu bisa melihatku? Sembari mengingat masa lalunya, Cardenas pun melanjutkan. Aku telah mempelajari banyak spell dari Fairy berambut biru dari danau Pelardia. Pada kenyataannya, sudah 1000 tahun sejak saat itu. Rafael yang semakin terkejut pun dengan ceritanya berteriak. Oh, jadi kamu melihat para Fairy di masa lalu? Ya, memang ada sebuah legenda soal banyak Fairy yang tinggal di Pelardia sih. Tunggu, beneran? Berapa lama tadi kamu bilang? 1000 tahun? Dengan wajah seriusnya, Cardenas menegaskan. Seperti yang sudah kusebutkan, aku hanyalah hantu dari masa lalu. Aku hanya terikat di sini untuk melindungi gate-nya. Tapi tetap saja, aku harus menanyakan ini. Wahai orang asing yang mengenakan tubuh seorang Aston, siapa kau sebenarnya? Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Raul terdiam tegang. Meskipun begitu, Raul pun segera menenangkan dirinya, di mana ia menyimpan kembali pedangnya lalu menjelaskan. Baiklah. Kelihatannya, aku juga tak punya hal yang bisa disembunyikan lagi. Lagi pula, aku berencana memberitahukan ini pada Rafael. Seperti yang sudah kau katakan, namaku yang sebenarnya bukanlah Raul Aston. Tapi di saat yang sama, aku adalah Raul Aston. Namaku yang sebenarnya adalah Baek Do-hyun, yang juga dikenal sebagai Crash. Aku bukan berasal dari dunia para demon maupun dunia ini. Aku adalah seorang manusia dari dunia bernama Bumi. Dan aku terlahir kembali dari tubuh Raul Aston tanpa sepengetahuanku. Walaupun aku tidak bisa oleh musuhku di duniaku. Karena beberapa alasan yang tak aku ketahui, aku pun terbangun di dunia ini setelahnya. Di tubuh Raul Aston ini. Meskipun aku tak sepenuhnya yakin, aku menganggap ini adalah kesempatan kedua aku untuk hidup. Aku telah menerima situasiku dan memutuskan untuk hidup sebagai Raul Aston. Mendengar penjelasannya, Cardenas yang penasaran pun bertanya, Bumi? Apa itu untuk balas dendam? Raul melanjutkan, ya bisa dibilang begitu. Walaupun aku masih kecewa, balas dendam itu aku yakin itu bukan sesuatu yang sederhana itu. Tetapi karena aku telah mendapatkan kesempatan kedua, dan aku juga telah belajar dari kesalahan yang aku buat di masa lalu. Kali ini, aku akan memperoleh apa yang tak bisa aku peroleh dan berdiri di puncaknya. Itu adalah hidup yang kuputuskan untuk aku ikuti sebagai Raul Aston. Namun, Mrs. Cardenas tertarik untuk mendengar penjelasannya lebih lanjut. Tiba-tiba saja ia menyadari sesuatu yang membuatnya berkata, cerita yang cukup menarik, wahai orang asing. Walaupun aku ingin mendengarnya lebih lama lagi, menghentikan ini di sini untuk sekarang. Karena aku rasa kita punya tamu tadi diundang. Tepat setelah Cardenas mengatakan itu, bersamaan dengannya yang mengeluarkan pedangnya, Raul dikejutkan oleh mana Dark Gate di belakangnya yang tiba-tiba bergejolak, di mana sosok demon muncul keluar dari sana. Lama tak jumpa hantu masa lalu, Cardenas. Kau sepertinya melemah ya. Nampaknya kau tak bisa melampaui duniamu itu, Melihat kemunculannya, Cardenas yang mengenalinya pun berkata, ranking 98 dari Demon Real, Viscon Fumus. Melihat kau masih belum menyerah, itu berarti kau masih belum berubah bahkan setelah ratusan tahun. Mendengar perkataannya, pemusuh yang bersiap dan pedangnya pun tersenyum membalas. Wah, apakah itu caramu menyambut teman lamamu? Kepribadianmu juga belum berubah ya? Ya, sepertinya kita semua tak punya waktu untuk menikmati reuni ini. Langsung ke intinya saja ya, teman lama. Cardenas yang mengerti maksudnya pun melirik Raul di dekatnya menegaskan, mundurlah orang luar. Ini adalah pertarunganku. Manusia biasa tak perlu ikut terlibat di sini. Akan kupastikan kau tak akan datangkan dunia ini lagi, wahai entitas yang dikucilkan. Pemusuh yang merasa tertantang pun menekankan. Aku rasa aku tak bisa melakukannya sampai aku membayar utangku. Haruslah kita mulai. Siap.
Tepat setelah mengatakan itu, Pumus pun menerjang maju yang langsung disambut diimbangi oleh Karenas dengan pedangnya. Di saat yang sama, di depan pintu yang menuju ke ruang bawah tanah kediaman Visconjeri, nampak Pierce, Philip dan Nakia yang tengah menunggu kedatangan Raul di sana. Master terlambat. Apa mungkin terjadi sesuatu? Philip yang tak bisa berbuat apapun berkata, mungkin. Segelnya bukanlah hal yang mudah bagi Master. Mungkin dia tengah mencari cara untuk menghancurkan spellnya. Untuk sekarang, kita hanya bisa menunggu. Namun, meskipun Philip sudah berusaha untuk menenangkan mereka, Nakia sama sekali tak bisa menyampingkan rasa cemasnya. Hingga Pierce yang melihatnya pun bertanya, "Ada apa Nakia? Kau terlihat cemas begitu?" Nakia pun tersenyum canggung berkata, "Hahaha, kelihatannya begitu ya." Philip pun menatapnya membalas, "Nakia, apa kau terganggu dengan magic circle-nya?" Nakia yang sedari tadi menahan dirinya pun menimpali, Iya, itu adalah spell yang aku tak tahu bahaya apa yang semungkin tersembunyi. Sebenarnya, aku juga merasakan energi asing semenjak kita tiba di sini. Terasa samar, namun teramat asing. Terlebih, energi itu memberikan rasa tak mengenakan yang sangat kuat. Bagaimana bilangnya ya? Rasanya seperti itu bukan bagian dari dunia ini. Sementara itu, pertarungan Karenas dan Pumus nampaknya semakin intens. Hingga Raul yang memperhatikannya pun berpikir, "Wah, kencang sekali hempasan anginnya. Tak kusangka dia bisa mengeluarkan kekuatan sebesar ini bahkan tanpa mana blade. Ranking 98 dari Demon Real, Visconformus. Aku bukanlah tandingannya, tetapi dia bisa melawan seorang bajingan segila ini. Guardian Cardenas. Siapa sebenarnya dia?" Saat Raul berpikir seperti itu, pertarungan mereka berdua pun semakin memanas. Di mana karena Cardenas bisa terus mengimbanginya, Pumus pun harus mengubah strateginya, di mana ia melompat mundur ke belakang, lalu menghujamkan pedangnya pada altar yang menopang Dark Gate-nya. Tentu saja tindakannya itu membuat Cardenas terkejut. Ditambah lagi, tepat setelah pedang Pumus menghujam altarnya, sosok Cardenas sendiri nampaknya semakin transparan. Meskipun hal itu membuat Raul dan Rafael terperanjat kaget, Pumus yang begitu puas menuturkan, "Sudah kuduga, altar ini menjaga keabadian dan kekuatanmu. Karena altar ini telah diberikan sangat lama, kau juga pasti kehilangan kekuatanmu. Aku rasa aku harus berterima kasih kepada manusia bodoh itu. Berkat mereka, aku bisa membayar hutangku. Kebanyakan iblis adalah makhluk buas yang hanya lapar akan darah. Mereka hanya perlu keluar dan mencoba mengalahkanmu. Tetapi, aku adalah eksekutif dari Demon Real. Tak seperti mereka, aku memakai otakku. Setelah pertempuran kita sebelumnya, aku curiga ada sesuatu di balik altar ini. Ya, aku sedikit kecewa karena pertempuran yang sudah kutunggu selama ini berakhir dengan mudah. Tapi ya sudahlah, akan kunikmati kemusnahanmu ini sampai akhir." Tepat setelah mengatakan itu, Pumus yang telah mencabut kembali pedangnya pun langsung melompat menerjang ke arah Cardenas. Akan tetapi, belum sempat pedangnya bisa menggapai Cardenas, Pumus dikejutkan dengan kemunculan Raul yang tiba-tiba menahan pedangnya. Apa? Ada apa dengan manusia ini? Kenapa dia bisa menghentikan pedangku?" Di tengah kejutannya, Raul yang menggunakan kekuatan dari artefaknya pun langsung saja menghantam Pumus dengan keras. Hingga Pumus yang terhempas mundur pun mengobat kesal. Dan video ini pun diakhiri dengan, meskipun tindakannya itu membuat Cardenas terkejut, Raul yang tampak begitu serius menuturkan, "Kurasa pertarunganku dengan bajingan yang menggunakan energi Black Demonic ada gunanya. Ternyata aura of brilliance berguna pada iblis juga. Kami ikut bertarung ya, Tuan Cardenas."